Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan dan dapat beraktivitas dalam pembelajaran e-learning. Pada pagi hari ini materi PPKN akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya sengketa internasional dan cara penyelesaiannya. Sengketa internasional. Hubungan antar negara pada dasarnya berada dalam dua kondisi yang saling bertentangan, yaitu damai dan sengketa. Kadang-kadang dalam hal tertentu berada dalam kondisi bersengketa, tetapi damai. Contohnya adalah hubungan antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Penyebab terjadinya sengketa internasional yaitu perebutan kekuasaan pada suatu wilayah, perebutan sumber daya ekonomi, ideologi, dan intervensi. Contoh, yang pertama, sebelum Perang Dunia Kedua, terjadinya sengketa disebabkan perebutan wilayah dan perebutan sumber daya ekonomi. Contohnya, Inggris dan Belanda pada saat memperebutkan wilayah Nusantara. 2. Masa Perang Dingin pada tahun 1945 sampai dengan 1990-an. Terjadinya sengketa di masa ini disebabkan perbedaan ideologi komunis dan liberalis. Contohnya hancurnya Uni Soviet dan bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang ketiga, masa sekarang. Sengketa internasional disebabkan faktor perebutan sumber daya ekonomi yang berada di batas wilayah dua negara, baik pulau yang berada di perbatasan maupun sumber daya laut yang berada di perbatasan. Pola penyelesaian sengketa internasional. Sengketa internasional dibagi dua, ada sengketa politik dan sengketa hukum. Sengketa politik, sengketa pada suatu negara yang mendasarkan tuntutannya atas dasar pertimbangan non-yuridis, misalnya atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Penyelesaiannya dilakukan secara politik. Sengketa hukum, sengketa pada suatu negara yang mendasarkan persengketaannya atau tuntutannya atau ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian yang telah diakui oleh hukum internasional. Penyelesaiannya dilakukan secara hukum. Penyelesaian secara politik atau non-yurisdiksional. Ada 3. Yang pertama, penyelesaian dalam kerangka antar negara. Yang kedua, penyelesaian dalam kerangka organisasi PBB. Dan yang ketiga adalah penyelesaian dalam kerangka organisasi regional. Yang pertama, penyelesaian dalam kerangka antar negara dilakukan melalui perundingan secara langsung atau negotiation. Ini dilakukan melalui diplomatik atau mediasi lembaga internasional seperti PBB. Yang kedua, melalui angket, yaitu pengumpulan data, fakta-fakta yang menjadi suatu sebab dari sengketa, keadaan di waktu sengketa terjadi, dan jenis sengketa yang terjadi. Yang ketiga, melalui konsiliasi internasional, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan membentuk suatu organ yang disepakati bersama yang disebut dengan komisi konsiliasi. Yang kedua, penyelesaian dalam kerangka organisasi PBB, yaitu bentuk penyelesaian sengketa melalui mediasi PBB, khususnya Dewan Keamanan dan Majelis Umum. Pola penyelesaian sengketa tidak terlepas dari prinsip-prinsip umum penyelesaian sengketa internasional dan deklarasi PBB tentang penyelesaian sengketa internasional. Yang ketiga, penyelesaian dalam kerangka organisasi regional adalah penyelesaian sengketa melalui pengaturan-pengaturan regional serta intervensi atau campur tangan dari organisasi-organisasi regional berdasarkan pilihan masing-masing pihak yang bersengketa, seperti melalui Liga Arab, ASEAN, atau MEE. Yang B, penyelesaian secara hukum atau yurisdiksional. Penyelesaian sengketa internasional secara hukum akan menghasilkan keputusan yang mengikat terhadap negara-negara yang bersengketa. Hal ini berarti akan terjadi pengurangan kedaulatan negara yang bersengketa. Yang C, penyelesaian melalui arbitrasi internasional. Arbitrasi internasional suatu bentuk atau cara penyelesaian secara damai sengketa internasional
yang dirumuskan dalam suatu keputusan oleh arbitrator yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa. Keputusan arbitrase mengikat masing-masing pihak. Keputusan arbitrase didasarkan kepada atas konsiderasi hukum ataupun konsiderasi politik. Jika keputusan tersebut didasarkan pada konsiderasi hukum, maka disebut dengan penyelesaian secara hukum. Prinsip hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional. Yang pertama, adanya kebebasan dalam memilih prosedur penyelesaian. Yang kedua, adanya persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa. Yang ketiga, terjadinya non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara. Yang keempat, itikat baik dalam hubungan internasional. Yang kelima, prinsip keadilan dan hukum internasional. Yang keenam, negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara atau menggunakan cara lainnya yang tidak disetujui atau yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. 7. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara. Yang ke-8, adanya persamaan kedaulatan negara. Peran Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional, yaitu memberikan pendapat hukum atau advisory opinion terhadap kasus-kasus kejahatan perang yang diajukan oleh negara-negara yang bersangkutan. Proses peradilan internasional dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama, oleh arbitrase internasional. Penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional adalah pengajuan sengketa kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh para pihak yang memberi keputusan dengan tidak harus terpaku pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Arbitrase adalah suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa. Yang kedua, melalui Mahkamah Peradilan Internasional. Prosedur peradilan Mahkamah Internasional hampir sama dengan yurisdiksi intern suatu negara. Misalnya, terdapat prosedur tertulis dan perdebatan lisan yang diatur untuk menjamin sepenuhnya masing-masing pihak mengemukakan pendapatnya, dan sidang-sidang mahkamah terbuka untuk umum. Wewenang mahkamah diatur dalam bab 2 statuta yang berbentuk rasion persona atau lembaga yang dapat mengajukan perkara ke mahkamah. Dan wewenang mahkamah meliputi akses ke mahkamah yang hanya terbuka untuk negara. Kedudukan individu diwakili oleh negara yang bersangkutan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.